Halo guys, balik lagi sama gua Herul ya. Nah, jadi di video kali ini kita mau sedikit ngebahas ini helm yang sempat rame di bulan-bulan kemarin ya sebenarnya. Ini helm ARL ya. Yang sempat viral kemarin awal-awal sih sebenarnya gua juga kurang tahu ya itu viralnya di mana. Kalau nggak salah itu viralnya di TikTok ya pertama kali. Si salah satu toko kayak penyalurnya gitu dia nge-lab ya. Dia memperkenalkan helm baru ini, dia nge-lab di TikTok dan rame, itu banyak yang SS dan banyak juga yang record videonya kemudian di share ke Facebook ya. Dan di sana di grup Facebook khususnya grup helm ya, kebetulan gua masuk grup helm itu, muncul si di beranda si helm ARL ini dan ternyata responnya banyak banget ya. Mungkin kalian udah pada tahu ya responnya kayak gimana. Cuman ya itu emang sempat rame ya di bulan kemarin itu, mungkin karena bentuknya yang mirip sama TTC ya kayaknya. Bisa dilihat sih dari sini, dari ventilasi atas depan. Cuma nanti kita coba bahas ya. Oke, langsung aja kita coba bahas ya. Di sini gua bahas yang gua tahu aja ya, nggak bisa sedetail mungkin ya karena emang kurang tahu juga ini helm dari mana ya, pabrikannya gua kurang tahu. Yang jelas ini helm ARL ya. Cuma di sini sorry udah gua ganti stikernya pakai KYT ya. Ini kalau kalian mungkin penasaran bisa dilihat aja ya di Google atau di online shop, udah banyak ya helm ini. Ini logonya dia ARL ya, logonya kecil depan belakang. Di sini juga ARL 279 ya sebenarnya, cuman di sini udah gua pasangin stiker set TTC ya. Kebetulan ada juga gua di rumah ya. Oke, lanjut. Mungkin dari bahannya dulu ya. Untuk bahannya sih sebenarnya gue juga agak bingung ya. Gue nyari-nyari untuk spesifikasi helm ARL ini, gue kayak nggak nemu ya di Google. Malah yang muncul itu kayak semacam marketplace atau helmnya sendiri ya. Gue nggak nemu websitenya si ARL itu sendiri ya. Mungkin bisa dibilang ini bahannya ya sama kali ya, saya kayak helm-helm pada umumnya, yaitu bahannya termoplastik ya, atau plastik mungkin kali ya. Sering diejek ini bahan plastik sih ya, cuman itu gua kurang tahu. Kemudian untuk beratnya ya, dan menjadi perbincangan rame banget ya di grup khususnya. Ini helm emang ringan banget ya. Emang ringan banget sih, dan tadi penasaran juga gua coba timbang, itu dapat di angka 810 gram ya, atau sekilo juga enggak nyampe ya. Kita 800 gram ya, 810 lah tadi kurang lebih. Enggak nyampe 1 kilo ya. Emang ini ringan banget sih kalau diangkat satu tangan juga ya. Oke, lanjut. Dari bahan udah. Dari beratnya juga udah, mungkin langsung kita coba sedikit review dari si fisiknya ya, atau si fitur-fiturnya apa aja. Yang pertama di sini kita coba lihat si visornya ya. Dari si visornya sih ini miripan kayak si Kyoto ya. Banyak juga yang bilang ini kayak visor Kyoto ya. Ini bahannya lumayan sih ya untuk si visornya, dan ini untuk transparansinya juga ini bagus ya. Ibaratnya dia benar-benar clear ya, bening ya. Enggak apa namanya, enggak ngeblur atau enggak ngebayang-bayang lah kayak helm yang sebelumnya ya, yang gua pakai itu helm DJR, itu si kacanya emang kurang bagus, kayak gelombang gitu ya. Kalau ini bagus sih, ini normal ya, clear, bener-bener clear, enak. Dan ini visornya bisa dipasangin visor Kyoto ya, seperti yang udah kalian banyak lihat sih sebenarnya di YouTube. Udah banyak juga yang review, cuman di sini gua telat, jadi mungkin di sini gua sedikit sharing aja ya. Untuk visornya ini gue juga dapat info dari grup juga ya, dari grup helm khususnya. Ini udah pada pakai visor Kyoto atau Ink Dynamic ya, dia
banyak yang pakai visor ink dynamic atau KYT Kyoto, dan itu bisa langsung pasang ya beserta rasetnya sih kalau nggak salah ya. Bentuknya ya, untuk bentuknya emang mirip TTC ya. Ini yang kita bilang ini mirip TTC, yang ini nih bagian sirip-sirip ini ya. Ini mirip TTC, kemudian si ventilasinya mirip TTC ya, yang depan sama persis, kemudian ventilasi belakang sama persis juga ya, kiri kanan kayak gini modelannya. Kemudian bagian spoiler, nah untuk bagian spoilernya ini tidak mirip sama kayak TTC ya kalau menurut gua. Ini lebih ke KYT NFJ atau NFR ya untuk si spoilernya nih. Bisa dilihat ya, bentukannya si spoiler NFJ kayak gini ya. Nih kurang lebih kayak gini sih, mirip ya. Untuk si spoilernya dia niru-niru ke NFJ ya. Dan si ventilasi pembuangannya juga sama ya di sini. Cuman si NFJ itu agak rapih ya, agak kecil di sini ya. Cuman ini kelihatan gede banget dan kelihatan styrofoamnya ya. Ini yang agak aneh sih kalau menurut gue ya. Kelihatan styrofoamnya. Harusnya ditutup kain gitu ya, kain ventilasi. Dan ini lihat jaring-jaringnya, ini jaring-jaring nyamuk ya ini. Gua punya nih jaring-jaring kayak gini. Kemudian bentuk belakangnya ya kayak gini, mirip-mirip TTC ya. Oke, berarti bentuknya dari keseluruhan sih kalau dari jauh emang agak mirip TTC ya, karena dari siripnya sama si spoiler atasnya nih kelihatan banget. Kemudian kita bahas untuk si ventilasinya, bang ini aktif nggak? Jelas ini tidak aktif ya, sama kayak kopi-kopian yang kemarin kita review juga, si kopi-kopi Kyoto ya. Kalau helm kopi-kopian sih kebanyakan menurut gua ventilasinya off ya, kayak G2 Optimax itu juga kopi ink dynamic itu ventilasinya off ya. Nah ini ventilasi depan ala-ala TTC ya, ini tidak aktif. Kemudian ventilasi atas juga ini tidak fungsi ya. Ini ada kayak semacam tuas-tuas kayak gini ya, padahal ini nggak bisa di maju mundur ya. Jelas ini ventilasi nggak aktif semua ya, depan atas tidak aktif, kecuali yang bagian belakang ini emang bolong ya. Tapi dari busanya dia nggak bolong ya. Dimana cara dia ngeluarin anginnya ya. Oke, bagian luar sih udah beres ya. Dan untuk ukuran batoknya sih menurut gua satu ya, satu sel aja, satu ukurannya, karena ini ukurannya itu all size ya, semua ukuran. Oke, bagian luar mungkin udah beres ya, cuman gua kasih stiker aja ya ini. Sorry ya, ini KYT, gua gabut aja di sini, gua kasih stiker KYT titik course ya, padahal ini helm halves ya. Sini gua kasih juga stiker ala-ala ya, karena ini dari awalnya nggak ada ukurannya ya. Dan di sini udah ada emboss SNI ya. Untuk emboss SNI ini gua nggak bisa menjamin sih ini udah termasuk SNI atau belum ya, karena kita tahu sendiri ya untuk bahannya ya. Ini bahannya aduh melewat banget ya. Ini ya salah satu yang jadi perbincangan banget ya. Sering dibilangin helm ember ya, karena bahannya bisa kayak gini ya, melewat banget. Emang bahannya tipis banget sih ya. Oke, next bagian dalam kali ya. Lanjut ke bagian dalam, kita lanjut ke bagian microlock dulu. Microlock ini bukan microlock sih, ini bagian tali kunci, ini quick release ya, ini kayak gini nih. Untuk tali helmnya ini modelnya quick release kayak gini, dengan satu kliknya. Untuk cara ngebukanya tinggal kita tarik aja tuasnya. Ini tali helmnya quick release dan bahannya ini enteng banget ya. Ini mah ya namanya juga tanpa merek ya. Kalau KYT itu pasti bahannya lebih berbobot dan ada
emboss KYT-nya ya biasanya. Ini nggak ada. Lanjut ke bagian busa. Nah, untuk busanya sendiri sih, untuk busanya lumayan lembut lah ya, karena gua udah pakai ini kurang lebih hampir 1 bulan lah ya. Masih oke lah ya, nggak terlalu kasar-kasar amat, masih empuk ya, masih lumayan. Ini Alces ya. Untuk Alces ini gua bilang sih hampir mirip ke L ya, ukurannya hampir mendekati ke L ya, karena gua pakai ukuran yang size M nih di helm ya. Ini ukuran ini hampir mendekati ke L ya. Untuk bagian busa pipinya sih lumayan ya, lumayan meluk. Dan yang agak disayangkan sih menurut gua busa bagian atasnya nih. Menurut gua bagian atasnya busanya itu tipis banget ya. Sejauh ini gua sih ngerasanya si kepala bagian atas itu emang ngerasa nempel ke styrofoam aja ya, karena emang si busanya kurang tebal kalau menurut gua. Dan untuk busa pipinya ini paten ya. Di deskripsi udah tertulis ini busa pipinya paten atau tidak bisa dibongkar pasang. Nggak bisa dicuci ya. Kalau dicuci langsung rendam sama helmnya. Cuman di sini untuk bagian busa atas kayak ada mekanisme penguncinya ya. Coba kita lepas ya. Apakah ini bisa dilepas? Gua juga belum tahu. Ini tinggal kita tarik aja bagian atasnya nih. Nah, ini kebuka tapi bagian bawahnya bentar, kayak yang nggak bisa kebuka ya. Sekalian kita bongkar-bongkar ya buat mengetahui apakah ini memang bisa dibuka. Waduh, ternyata bawahnya mah nggak bisa dibuka ya guys ya. Lihat ini tidak ada kancingnya nih. Biasanya di sini ada kancingnya ya, atau di sini diselipin bagian bawahnya. Tapi kayaknya ini nyatu sama bagian busa leher ya. Cuman ini busa leher masalahnya di lem nih. Aduh guys, ternyata ini gak bisa ya guys ya. Gak bisa guys. Gak bisa guys, bagian bawahnya nih gak bisa dibuka nih di lem. Waduh. Terus ngapain ini atasnya dikasih kayak model pengunci kayak ini? Mungkin biar nggak lepas aja kali ya. Bukan berarti ini bisa dibongkar pasang ya, busa palanya juga ya. Ternyata tidak bisa ya. Bentar gua rapin dulu ya. Oke sih udah beres ya. Mungkin gitu aja. Mungkin terakhir untuk harga kali ya. Sebenarnya untuk harga untuk yang sekarang ini bervariasi ya. Jujur gue lihat-lihat lagi kemarin harganya udah lumayan naik juga ya. BTW sebenarnya gue beli helm ARL ini gue ambil 2 ya sebenarnya. Cuman itu beda toko ya. Yang satu di Shopee, yang satu lagi ini di Tokopedia ya. Yang di Shopee itu gue dapat harga 210.000 ya. Sebenarnya banyak yang jual helm ini itu di berbagai toko ya. Di online shop atau di Shopee itu banyak juga, di toko pokoknya toko helm-helm KW-KW itu banyak ya. Sebenarnya yang awal banget keluar itu yang harganya 250.000 ya itu. Cuman di sana gua kayak nyari-nyari lagi lah ya untuk harga, mungkin ada yang lebih murah, dan ternyata emang gua nemu harga itu di 210.000 ya helm ARL itu. Kemudian yang satu lagi gua beli lagi karena seminggu kemudian gua nemu Tokopedia itu harganya emang lebih murah ya katanya. Gua nemu juga dari hasil pencarian orang-orang grup helm ya.
ada yang lebih murah itu di Tokopedia, dan gua dapet harga awalnya di Tokopedia itu 155 ya. Mungkin kalian udah pada banyak yang tahu ya, untuk harga awal di Tokopedia itu 155, dan kebetulan gua harganya dapat di 115.000 ya. Kenapa gua bisa dapat harga 115.000? Itu pertama, gua kayaknya pengguna baru alias dapat potongan harga ya. Kemudian di sana juga di di akun gua tuh kayak ada sisa poinnya. Harganya 155, pokoknya dihitung sama poin gua yang gua punya di akun, sama kayak punya cashback atau potongan harga ya. Itu gua alhasil dapat di angka 115.000 ya untuk helm ARL. Lumayan juga ya kalau misalkan dapat yang harga 115.000 ya gua. Dan ini nih, ini kalau gak salah ini yang di Tokopedia ya. Yang dari Shopee-nya udah gua jual lagi. Itu gua jual harga 210 ya, sama. Ya udahlah, nggak untung nggak rugi ya, harga sama, karena emang gua penasaran aja ya, penasaran aja untuk beda harga, apakah emang beda ya, kualitasnya ternyata sama ya. Untuk jarak yang deket sih ini aman-aman aja ya untuk harian, dan gua sih jarang pakai untuk speeding kayak gitu ya, atau di kecepatan tinggi 80 ke atas mungkin ya, karena jujur sih ini untuk dipakai di kecepatan 60 ke atas ya, kalau misalkan posisi visor kebuka kayak gini nih, itu 60 ke atas itu si helm udah agak kayak ke bawah angin gitu ya, karena berhubung bobotnya itu emang ringan ya, kecuali kalau misalkan piston ditutup ya. Kalau misalkan piston ditutup itu 70 ke atas sih masih oke lah ya, tapi kalau misalkan piston dibuka sih aduh ngeri ya, ngeri lepas ya. Sih mungkin itu aja ya untuk masalah pilnya. Untuk masalah kenyamanan sih balik lagi ke kalian ya. Dengan helm harga segini sih ya udahlah ya, ibaratnya kita bisa bilang ini kita beli helm ini karena motifnya ya, karena bentuknya yang mengkeren ya. Harga 115.000 menurut gua sih worth it ya, kalau misalkan kalian juga dapat di harga yang spesial kayak gua ya, dapat potongan harga ya 115.000. Dan BTW sekarang itu harganya udah lumayan pada naik ya. Di toko yang gua beli juga ini awalnya 155.000, sekarang udah naik ya, dari 155 jadi 210.000 ya kalau gak salah, 210 atau 225 lah. Pokoknya udah pada naik ya, karena emang udah ramai juga peminatnya ya. Dan ini jujur gua belum pernah pakai buat mori ya, agak ngeri juga sih, ngeri dihujat ya. Oke sih, mungkin videonya segitu aja ya, udah terlalu panjang nih durasi mungkin, karena emang banyak juga yang dibahasnya dari helm ini. Oke sih, mungkin pembahasan si helm ARL ini cukup segini aja dulu ya. Untuk kurang lebihnya coba kita diskusi aja di kolom komentar ya. Terima kasih yang udah nonton, jangan lupa di like, di komen, dan di subrek ya guys ya. Oke, see you next video guys.